Kita akan mulai ya dengan pembahasan mungkin harga Bitcoin sekarang itu berada di level 73.000 ya. Jadi harga Bitcoin sekarang itu banyak yang kesannya itu udah turun gitu Bitcoin dari 120.000. Betul, tapi kalau kita lihat dari awal series ini berdiri, Bitcoin itu dulu masih 30.000. Kita akan bahas secara lebih fundamental kali ini ya. Kenapa sih kita harus untuk mengconsider berinvestasi di aset kelas lain selain mata uang fiat? Karena ini adalah dolar ya. Dolar itu adalah uang terkuat yang pernah ada di dunia. Dan kalau kita lihat selama 100 tahun terakhir, itu penurunannya 99% ya. Ini USD. Kita kemarin sempat udah bahas juga, kalau kita mata uang di negara kita, rupiah, itu turunnya 99 ya, 998%. Tapi rupiah lawan USD aja udah turun 99% lagi. Jadi ini jauh sekali penurunannya. Ketika lu jadi ibaratnya supir di Afrika, lu jadi orang di negara-negara berkembang, ya lu jadi tukang jualan kafe gitu kan di Turki, lu mengalami kesulitan dengan menjaga nilai kerja keras lu, ya. Karena harga semua barang sekarang itu udah mahal, gitu. Jadi fungsi dari Bitcoin adalah apa? Kita untuk memproteksi nilai kita terhadap US dollar ini, ya. Tapi kita akan bahas mungkin lebih detail kenapa hal ini sebenarnya terjadi. Jadi untuk mengerti Bitcoin, kita harus belajar kenapa secara fundamental fiat itu rusak. Ya, fiat ini adalah uang yang dipakai. Ini kan revolusi baru ya, baru 100-200 tahun terakhir. Pertama ya, adalah siklus hutang yang dibikin sama government ya. Jadi pemerintah ya di sekeliling dunia itu ngutang banyak sekali uang. Jadi kalau kita lihat jumlah hutang di Amerika, kenapa mereka butuh hutang? Mereka butuh pembiayaan perang ya kan. Mereka butuh segala macam hal ya. Jadi yang mereka harus lakukan nanti adalah money printing. Mereka itu ngutang lebih banyak dibanding yang mereka bisa bayar. Dan ini udah terjadi di beberapa siklus sebelumnya, dari 1971, ya 1999, 2008, ya. Ini siklus yang terjadi. Jadi ada yang namanya big debt cycle, ya, siklus hutang besar dan siklus hutang kecil. Tapi intinya, ya, secara gampang, ini kalau buat anak SD ngerti, adalah dunia ini suka ngutang lebih dari apa yang mereka bisa bayar. Jadi ibaratnya utangnya segini nih, kemungkinan dia bisa bayarnya cuma kecil segini ya. Jadi ini yang terjadi kalau kita lihat di negara paling besar yaitu di US. Nah, solusinya apa? Karena mereka nggak bisa bayar secara normal hutang-hutangnya, lalu mereka melakukan yang namanya money printing ya, printing press ya. Jadi uang kalian tuh dicetak nih, kalian kerja capek-capek, uangnya dicetak seperti ini gitu. Tapi akibatnya apa? Dengan lu print uang lebih banyak ya kan, ini itu udah dari zaman Roma ya. Jadi inflasinya di Roma seperti apa? Koinnya yang tadinya pure silver dicampur-campur bahan lain gitu loh. Akibatnya apa? Akibatnya ya semuanya jadi tambah mahal karena semua orang punya tambah banyak koin. Kenapa? Karena mereka perlu untuk membiayai militernya Roma. Akibatnya apa? Roma itu bukan kalah karena barbarian, bukan kalah karena segala macam. Mereka kalah karena populasi ya dan mata uangnya itu devaluasi. Karena ketika dibayar ya ke tentara-tentara mereka legions yang besar, itu mereka nggak punya uang yang cukup. Jadi mereka harus melakukan printing pada zaman itu, yaitu koin silvernya itu dicampur-campur, koin emasnya nggak bisa, gitu. Tapi silvernya dia campur-campur. Dan kopernya juga dicampur-campur sama mereka. Jadi ketika uang lebih banyak yang beredar, nilai akan turun, ya. Nilai akan turun. Oke, ini penting. Akibat dari hutang yang besar, printing press akan devaluasi, ya. Tadinya ini soda ini $1, jadi $1.50 gitu kan. Tadinya misalnya harga CRV itu 450-an juta, sekarang jadi 800 juta. Ini memang terjadi ya. Ini terjadi di semua negara, tapi lebih berdampak di negara yang ibaratnya berkembang. Kalau misalnya di US dia devaluasi bisa turun misalnya per tahun itu ya turunnya 5%, 6%, 7%. Kalau di negara seperti Indonesia, seperti Thailand, seperti Myanmar, Kamboja, Sri Lanka, itu turunnya bisa 15% per tahun. Ya. Kalau kalian lihat misalnya minyak goreng harga 2 tahun lalu sama sekarang, kalian kaget. Kalian lihat harga beras 3 tahun lalu sampai sekarang, kalian pasti kaget. Ya. Jadi ini adalah hal-hal yang memang terjadi di dunia. Ya. Jadi purchasing power, ya, kemampuan daya beli masyarakat ya dari masa lalu ke masa sekarang itu turun terus. Ya. Uangnya bertambah di sirkulasi, hutangnya tambah besar, kemampuan bayarnya kecil, ya, lalu purchasing power-nya turun. Jadi ini yang terjadi di depan mata kepala kita. Kenapa menurut gua sistem fiat itu rusak? Karena sistem ini. Jadi cara orang untuk kabur dari sistem ini apa? Zaman dulu sebelum adanya Bitcoin, cara kaburnya itu ada dua ya. Yaitu satu, mereka membeli kepemilikan dari perusahaan atau kita sebutnya saham.
Ya. Tapi balik lagi, di negara berkembang tuh problem dengan saham itu apa? Ketika sahamnya didenominasi pakai uang yang lemah, ya, ibaratnya uang fiat yang lemah, akibatnya apa? Ketika saham lu misalnya naik 10%, tapi nilai uang fiat lu tuh turun 10%, jadi lu net nol, ya. Itu yang problem dengan saham di negara-negara berkembang. Dan pertanyaan besar teman-teman mungkin kenapa harganya masih di 73.000, ya kan? Karena kenapa sekarang harganya masih belum naik? Karena kita akan bahas nanti Bitcoin ini adalah aset yang siklikal. Ya, jadi gue akan bisa jawab ke depannya kira-kira seperti apa. Gue bilang di sini, ya ketika 2026, gue masih konsisten untuk beliin terus 100 juta per bulan. Mungkin keuntungannya masih kecil, ya. Tapi ke depannya keuntungannya akan luar biasa besar. Kenapa? Karena di 2028, 2029, kemungkinan besar Bitcoin akan naik, ya. Karena siklusnya seperti itu. Kita tahu semua, ya ini kan kita udah bahas berkali-kali, ya, konflik US dan Iran. Ya, jadi mereka banyak nge-struck Iranian drone sampai Mei, ya, 2026. Dan Bitcoin itu turun ke 73.000 ya di Mei 28, Mei 29 karena banyak liquidation long ya. Jadi banyak posisi-posisi hedge fund yang ngelong itu kena likuidasi. Dan kalau kita lihat ya, ada selalu namanya post all time high cycle correction. Artinya apa? Setiap siklus Bitcoin, karena gue udah ngikutin ini selama 3 siklus ya kan. Kalau teman-teman cari ya foto gue beli Bitcoin zaman dulu, ya itu gue masih umur 15 tahun, gue pegang begini. Gue ngikutin Bitcoin itu udah 3 siklus ya. Dan cycle correction itu apa maksudnya? Setiap kali Bitcoin menyentuh yang namanya all time high ya, dia naik ke level yang paling tinggi, dia akan mengalami selalu penurunan. Makanya kita udah bilang waktu Oktober 2025 ya, kita udah bilang bahwa Bitcoin akan koreksi. Kenapa? Karena all time high itu selalu didorong koreksi ya. Bitcoin kenapa bisa naik sampai 120.000? Karena ada namanya siklus yang namanya halving. Ketika halving itu terjadi ya, akibatnya adalah Bitcoin supply-nya kan sedikit ya. Dan kalau kita lihat sekarang, kebanyakan yang pegang Bitcoin adalah long term holder atau yang pemegang itu jangka panjang. Jadi dia bisa naik karena yang namanya supply shock, lalu dia akan selalu ada post ATH cycle correction ya. Jadi mereka akan selalu turun. Jadi ketika nanti 2029 kalian lihat oh Bitcoin ATH lagi, pasti nanti ada cycle correction-nya lagi ya. Jadi siklusnya selalu mengkoreksi dirinya sendiri. Dan kalau kita lihat ya secara makro ya itu tightening atau orang biasa sebutnya QT ya, quantitative tightening. Jadi ada dua, quantitative easing itu artinya uang tuh gampang, quantitative tightening artinya uang itu ditarik ya. Jadi artinya apa? Suku bunga ya, suku bunga ini gue udah jelasin di banyak fundamental makro sebelumnya. Kita selalu harus lihat ya, contohnya seperti Indonesia. Ketika suku bunga Indonesia naik, artinya peredaran uang yang beredar karena lebih mahal untuk minjam duit ya. Jadi makin murah kalian minjam duit, makin banyak uang yang bersirkulasi di masyarakat. Ketika lo minjam duit itu mahal, maka duitnya di sirkulasi itu akan seperti ditarik, disedot. Makanya dibilangnya tightening ya. Jadi ketika Federal Reserve itu mengalami tightening, artinya apa? Aset yang beresiko itu kurang diminati. Orang lebih mending invest di US Treasury, lebih mending invest di government bond ketika suku bunga itu tinggi. Jadi mereka nggak akan invest di tech startup, mereka nggak akan invest di kripto ya. Tapi mereka akan carinya investasi yang aman. Kenapa? Karena suku bunganya tinggi. Jadi 3 hal ini yang bikin Bitcoin itu berada di level 73.000. Nah, ini kan gue selalu coba untuk simplifikasi ya. Kalau kalian mau ngelihat siklus, gue coba simplifikasi dan gue pikir gimana cara terbaik. Kita lihat selama 10 tahun. Ini belum 10 tahun karena masih year to date ya. Kalau kita lihat sini, gue sesuaiin chartnya ini masih year to date, YTD. Jadi ini belum selesai tahunnya dan masih belum 2027. Tapi kita akan coba tarik dari siklus di 2017 ya. Jadi di sini gue kasih warna green atau red ya, yaitu hijau atau merah. Di 2017 ya, kenaikannya 1.368,9%. Dia hijau ya. Dia merah di sini sekali, hijau, 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 merah, hijau, hijau. Nah, ini nggak pernah nih terjadi selama sejarah ibaratnya Bitcoin berdiri ya. Jadi 2025 dan 2026 ini pertama kali selama 3 kali siklus. Gue kan lihat ini dari udah 3 kali siklus nih ya. Gue bukan anak baru kemarin sore di sini. Ketika ini terjadi, ini nggak pernah nih. Gue nggak pernah lihat 2 tahun drawdown berturut-turut ya. Nah, menurut kalian berdasarkan pattern, ini kan manusia kan kita sederhana ya. Manusia kita diciptakan punya akal, kita punya pengertian, kita punya understanding. Kalau kalian melihat pattern seperti ini, apa yang terjadi nih ya? Hijau, merah, hijau, 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 merah, hijau, hijau, merah, merah, apa selanjutnya? Nah, ya kan? Jadi kayak gini tuh kita bisa lihatnya pakai data gitu. Kemungkinan besar ya, menurut keyakinan gue ini hijau nih. Ya, jadi kalau kalian tanya 2027 ya, 2028 ini hijau ya. Makanya gue nggak akan pernah stop untuk
beli Bitcoin, gue nggak akan stop untuk borong Bitcoin, dan gue demonstrasikan pikiran gue secara terbuka di sini, ya. Kita kan mulai borong Bitcoin dari berapa tuh? 3 tahun lalu ya, 2024, sekitar 2023 akhir. Kita udah ngalamin nih siklusnya, hijau, hijau, merah, merah, ya. Kita tinggal tunggu lagi nanti hijau-hijaunya, ya. Ntar cuan semua. Di sini kita akan bahas ya, gue pengen bahas sama kalian ini modeling di Excel gue, target price-nya. Karena jadi untuk kita bisa melihat potensi kenaikan, kita harus pakai yang namanya target price. Jadi kalau teman-teman kerja di fund ya, kalian misalnya pernah sekalipun ya datang ke hedge fund, kalian nggak akan pernah lihat kayak orang gambar-gambar gitu, nggak akan pernah lihat ya. Yang kalian lihat itu apa? Semuanya Excel ya. Kita model ya. Skenario-nya apa, pakai valuation matrix-nya apa ya. Kita itu bukan cenayang gitu, nggak kira-kira ini akan kesini, akan mengalami begini, nggak pernah seperti itu. Tapi yang kita lakukan adalah dengan data, fakta, dan angka yang objektif, kita akan hitung kira-kira seperti apa ya. Jadi kita di sini ada 3 ya, case-nya adalah bear case, base case, dan bull case. Artinya apa? Bear case adalah situasi paling buruk. Base case adalah situasi yang harusnya terjadi, dan bull case adalah situasi yang terbaik di masa depan. Jadi kita selalu skenario pakai 3 ya. Ini kita simpel aja ya. Kita asumsinya kita pakai CAGR ya. Compounded Annual Growth Rate di sini kita bisa melihat ya. Ini bear case gua di 2026, kita akan tutup Bitcoin di harga 94.500 ya. Jadi nanti video ini kalian bisa putar lagi, gue juga akan putar sendiri karena gue suka belajar gitu. Ketika Maret gue bilang kan, di Maret dari 2024 gue udah bilang bahwa oh nanti akan ada koreksi 2026 awal terjadi. Ya gue suka lihat seperti itu dan gue bisa tracking balik. Nah, tapi kita ngomong di sini aja. Target borong Bitcoin gue untuk berapa tahun sih ya? Kita simplifikasi aja. Kita nggak perlu ngomong bahwa oh Bitcoin kita beli 6 bulan untung. Enggak, ini buat 5 tahun, 10 tahun ke depan ya. Jadi kita akan ngomong by 2030 di sini, oke? Okay? Base case-nya itu 140.000 ya. Ini bear case ya. Oke. Okay? Base case-nya itu di 412.000 ya, 412. Kalau bull case nggak usah lah. Ini dari ARK Invest, Cathie Wood semua targetnya sih bull case. Cuman gue nggak usah simpel ya. Gue 140.000 Bitcoin aja, gue udah happy ya. Jadi target gue itu nggak jauh-jauh teman-teman ya. Nggak masuk akal karena harga sekarang berapa? 73.000 ya. Ketika dia jadi 140.000, portofolio kita kan basically double, ya nggak? Kita hitung matematika sederhana, portofolio kita pasti double. Jadi kita lihat ini, asumsinya adalah gue bikin di sini, 2026 itu minus ya, minus 10% dari yang cycle high-nya, 2027 naik 3,9%, 13,4%, 3,9%, dan 6%. Kecil loh. Ya, gue nggak bilang jauh-jauh. Kalau base case ya, ini kan Michael Saylor bilangnya 30% ya, rata-rata. Tapi gue suka pakai angka yang paling konservatif. Jadi kalau dikasih lebih sama alam semesta, gue terima kasih. Ya. Gua itu investasi selalu pakai konsepnya Benjamin Graham, yaitu margin of safety. Jadi kita ngitung valuasi. Ini cara ngitung valuasi Bitcoin seperti apa. Ya. Jadi kita akan value, ya Bitcoin nggak usah jauh-jauh. 140.000 ya. 140.000, 150.000 dalam jangka waktu 3-4 tahun. Jadi kalau mau yang cepat kaya dari sini, jawabannya kagak ada gitu. Cuman walaupun ini kita nunggunya lama, gua akan tunjukin ya. Kenapa menurut gue ini cara yang lebih efisien gitu untuk make money.